Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fungsi luhur dari memori. Namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Citra Amalia Dewi dengan NPM 10500 Tania Febrianti dengan NPM 10500 dan Ratu Nasyah Hoiriah Hireina dengan NPM 10500 Sebelum masuk materi, ada yang tahu nggak siapa itu fungsi luhur? Fungsi luhur merupakan fungsi syaraf pusat otak yang berhubungan langsung dengan proses kognitif manusia yang terdiri dari memori, emosi, dan juga visuospasial. Higher function merupakan hasil pengolahan fungsi kortikal atau korteks, di mana pada setiap bagian korteks berintegrasi baik antara lobus dalam satu hemisfer maupun antara hemisfer. Higher function di otak disebut sebagai evolusi dan merupakan sebuah fungsi otak yang unik dari manusia. Nah, selanjutnya ada memori. Memori merupakan kemampuan individu untuk menyimpan informasi atau pengalaman dan dapat dipanggil kembali untuk dipergunakan beberapa waktu kemudian. Memori merupakan unsur inti dari perkembangan kognitif karena segala bentuk belajar dari individu melibatkan memori. Mekanisme yang terjadi pada memori terdiri dari resepsi, yaitu tahap pemasukan informasi, retensi atau storage, yaitu tahap penyimpanan informasi, dan recall atau tahap pengeluaran atau pengingatan informasi. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori eksplisit dan juga implisit. Memori eksplisit adalah memori yang disadari dengan mengumpulkan pengalaman yang telah ada dalam ingatan dan cenderung bisa diingat kembali secara mendesak. Memori eksplisit menggunakan proses top-down yang digunakan untuk mereorganisasi data. Explicit memory terbagi menjadi dua, yaitu episodik dan juga memori sematik. Lalu, memori implisit adalah memori yang tidak disadari dan menggunakan prinsip bottom-up. Ingatan yang terjadi dalam memori implisit ini tersimpan secara otomatis pada bagian otak yang dinamakan temporal lobe. Jenis-jenis memori. Ada sensori memori. Memori sensori mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan juga keadaan melalui kulit. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan, akan langsung terlupakan. Namun, bila diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Yang kedua, ada short term memory. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Namun, hal ini tidak mempengaruhi perannya dalam proses memori. Memori ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan suatu respon. Long-term memory. Memori jangka panjang memiliki fungsi untuk mengingat informasi di masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini. Interval memori jangka panjang ini mencakup memori masa lalu dan juga masa sekarang, dan hal ini memungkinkan manusia untuk memahami semua peristiwa. Nah, dalam proses memori ada 4 area otak yang berfungsi. Yang pertama ada hippocampus. Hippocampus merupakan bagian kecil di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan menghubungkan emosi ke dalam ingatan tersebut. Kerusakan pada bagian hippocampus bisa menyebabkan gangguan pembentukan memori. Hippocampus berfungsi untuk mengolah memori, membantu manusia untuk mengenali objek, serta mengingat dan memahami bahasa yang didengar. Yang kedua, ada prefrontal cortex. Bagian ini memainkan peran penting dalam pengambilan memori, baik memori sumber maupun memori sekuensial. Memori sumber yaitu memori yang melibatkan faktor konstekstual yang terkait dengan pembelajaran, sedangkan memori sekuensial yaitu pengkodean dan representasi informasi temporal. Yang ketiga ada cerebrum. Cerebrum atau otak besar berfungsi untuk mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Cerebrum terdiri dari dua belah, yaitu otak kanan dan juga kiri. Belahan otak kanan memiliki fungsi untuk mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan otak kiri mengatur
pergerakan di sisi kanan tubuh. Yang terakhir ada lobus frontal. Lobus frontal merupakan otak bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga perencanaan. Selanjutnya ada cara kerja dari memori. Memori memiliki tahapan-tahapan dalam mengubah stimulus menjadi sebuah ingatan di dalam otak. Tahapan tersebut merupakan cara kerja memori, yaitu yang pertama adalah tahapan input, di mana stimulus menjadi suatu kode yang bisa diterima oleh memori dan ditempatkan ke memori. Seperti misalnya gelombang suara yang berupa stimulus, tahapan ini juga disebut sebagai encoding. Lalu tahapan kedua adalah storage. Ketika informasi berupa stimulus tersebut akan disimpan melalui proses penyimpanan, dan terakhir adalah ketika informasi tersebut mengalami pemanggilan atau disebut retrieval. Contoh kasusnya seperti perilaku mengingat wajah namun tidak mengingat nama teman lama. Kok bisa ya? Nah, sebagian besar manusia pasti pernah mengalami perilaku ini di masa hidupnya. Kadang saat mendatangi sebuah acara reuni sekolah, kita akan bertemu kembali dengan wajah-wajah lama yang dulu pernah menjadi bagian hidup kita di masa sekolah. Salah satu perilaku yang sering kali terjadi adalah kita lupa nama teman kecil kita. Misalnya, ada seorang teman sebangku waktu SMP. Kita sangat mengenali wajahnya. Namun ketika ditanya siapa ini, kita seringkali membutuhkan waktu untuk mengingat nama teman kita tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Ternyata perilaku ini ada kaitannya dengan otak, terutama proses memori. Di otak ada bagian khusus yang memiliki tugas mengenali wajah yang disebut dengan fusiform face area, yang letaknya di lobus frontal bagian belakang telinga. Namun, otak ternyata tidak memiliki bagian tertentu yang memiliki tugas khusus untuk mengingat nama. Otak hanya memiliki fungsi untuk mengingat kata-kata. Inilah yang kemudian menyebabkan kita seringkali mengingat wajah namun tidak mengingat nama dari teman kecil kita. Asia. Ayo siapa? Bella. Bukan. Sinta. Oh, Cassandra. Venya. Dah, Venya. Oh, enggak lah. Hai, Bray, lu di mana coy sekarang? Di Ciledug, Bre. Ini mantap, anak sehat bro. Sehat. Lu gimana? Baik bro. Tinggal di mana, Bro? Ada Ciledug juga lah. Handphone kamu ya? Boleh. Tag IG aku ya? Oke. Aku duluan ya. Bye. Oh, Widya. Widya Milya. Nah, sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.